Pertama-tama saya mau sampaikan salam dari Bapak Prabowo Subianto yang saat ini adalah di Brasilia dalam kunjungan kenegaraan, dan beliau yang menunjuk saya sebagai utusan khusus bidang perubahan iklim dan energi, karena beliau mengenal saya sudah lama dan saya tahu persis bahwa saya sangat perhatikan lingkungan hidup, satwa liar, dan semua makhluk-makhluk yang sangat tergantung pada suatu lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dan sudah ada beberapa hal yang menunjukkan kita bagaimana pentingnya lingkungan hidup untuk kelanjutan manusia. Saya mau nyapa juga Bapak Menteri Menpora, saya kira sangat penting Bapak Menteri Menpora karena kelangsungan lingkungan hidup yang ramah dan bersih itu sangat tergantung nanti berdampaknya terhadap generasi penerus, para pemuda. Saya juga menyapa Ibu Wakil Menteri Perdagangan dari generasi penerus, baru berusia 32 tahun, luar biasa, dan ini sangat nanti tergantung pada lingkungan hidup yang bersih. Saya menyapa juga idola saya, Jenderal Hendro Priyono dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Pak ya. Juga kepada kawan-kawan semuanya, Pak Enggar Tiasto yang saya kira juga penggagas dari ICDX ini 16 tahun lalu. Saya menyapa kawan saya, Ketua Komisi 11, Pak Misbakun, Ibu Desri dari Bank Indonesia, Pak Inarno, kawan lama juga dari OJK. Saya di sini baru tahu bahwa ICDX ini bukan hanya suatu organisasi yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi dunia usaha Indonesia, tapi juga suatu keunikan, ternyata mempunyai 3 bapak atau ibu asuh ya. Yang pertama adalah tentu Bapepti di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Di sini diwakili Ibu Wakil Menteri. Juga Bank Indonesia, ya, Ibu asuh ya. Dan yang ketiga, adalah OJK. Saya kira mungkin satu-satunya lembaga anak asuh yang punya 3 bapak dan ibu asuh itu hanya ICDX ya. So ini Pak Feni, Pak Jimmy, Pak Frankie, keluarga Wijaya yang saya sangat hormati, ini suatu ciri-ciri khasnya luar biasa ya. Satu-satunya di Indonesia ya. Kita menunggu yang kedua mungkin yang punya 3-4 bapak dan ibu asuh. Ibu bapak yang saya hormati, saya sebagai utusan khusus sengaja ditugaskan untuk menangani kontribusi Indonesia untuk lingkungan hidup kita. Beberapa bulan lagi saya harus mewakili Presiden kita dalam COP30 yang akan berlangsung di Brazil. Dalam hal ini kita siapkan apa yang dinamakan NDCs atau National Determined Contributions. NDCs kita siapkan karena bulan September kita sudah harus rampung, harus selesai. Dan nanti akan dipersembahkan atau diterus sampaikan kepada UN, FCC untuk nanti disetujui dan direstui pada bulan November di Brazil. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait dan juga Kementerian Koordinator Pangan dalam hal ini Pak Zulkifli Hasan sedang sangat-sangat sibuk untuk menyiapkan dan menyelesaikan NDCs kita. Dan NDCs kita ini nanti harus ada dampak langsung kepada dunia usaha kita. Karena nanti akan menentukan nanti bagaimana kita bisa melangsungkan dunia usaha kita dengan mengendalikan emisi karbon ke atmosfer dan ke laut. Karena laut juga sangat penting. Dan dalam hal ini harus ada kerjasama dengan semua elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan LSM supaya nanti kita satu Indonesia Incorporated bisa maju bersama.
Nah, masalah ini dapat juga suatu komplikasi atau suatu gangguan dengan kebijakan dari pemerintah Amerika untuk menetapkan tarif kepada bukan hanya Indonesia, tapi kepada negara-negara lainnya, termasuk negara-negara sahabat dan sekutu Amerika, apalagi untuk dampak ke Indonesia. Tadi kawan-kawan bertanya kepada saya, bagaimana menurut saya, pandangan saya bagaimana dampak dari Trump tariffs yang kemarin kita sudah ketahui bersama, sudah ada mungkin bukan ancaman, tapi pemberitahuan yang cukup keras bahwa kalau Indonesia tidak menyesuaikan dengan kehendak pemerintah Amerika agar nanti diterapkan 32% kalau tidak salah, ya Ibu Wamen ya, 32% yang tadi kemarin sudah diuji. Nah, kalau tidak salah Ibu Wamen, Indonesia diberikan waktu sampai 1 Agustus untuk merampungkan atau menyelesaikan tawaran kita kepada pemerintah Indonesia. Saya kira begitu ya. Dan saat ini Bapak Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto sedang sibuk menyiapkan proposal atau tawaran kita yang final. Kita diberikan waktu 20 hari lagi. Dan setahu saya pihak dari Pertamina dan dari ESDM sedang finalkan juga pengadaan LNG, pengadaan crude oil dan produk-produk crude oil dan produk petroleum lainnya. So ini menunjukkan ini semua ada keterkaitan, ya. Masalah iklim, perubahan iklim ada kaitan juga dengan masalah industri dan juga ada masalah tarif. Karena kalau nanti tidak ada keringanan dari pihak Amerika, pasti ada dampak kepada dunia usaha kita, pasti ada dampak negatif terhadap industri kita. Pasti ada dampak juga kepada emisi dari kita. So ini semua ada terkait. Nah, di sini saya lihat bahwa peran serta daripada ICDX, Pak Fendi dan Pak Jimmy sangat penting karena ICDX kan sebagai suatu Commodities and Derivatives Exchange menentukan dan bisa juga memperlancar likuiditas atau bisa memperluas likuiditas bagi dunia usaha. Saya kira demikian. Dan saya sebagai juga salah satu pelaku dunia usaha, saya bisa juga rasakan manfaat daripada suatu bursa komoditi seperti ICDX. So saya dalam hal ini, saya selaku pribadi dan selaku utusan khusus saya mau sampaikan juga selamat ya sudah bertahan ya Pak Fendi dan Pak Jimmy dengan dan Pak Megain. Ada Pak Megain di sini? Ya, Pak Megain ya you ada pelaksana kan juga ya. Selamat ya. Sudah bertahan, you survive 16 years ya dengan pasang surut saya tahu itu ya. Dan ya semoga ya nanti kita ketemu lagi, bukan ya, jangan tunggu 16 tahun lagi Pak, saya diundang Pak ya. Kita berharap nanti bisa lebih prosper, ya lebih sejahtera, lebih berhasil di dalam masa yang akan datang. Dan saya yakin akan nanti didukung oleh pemerintah ya, tentu dari Kementerian Perdagangan, tapi juga oleh OJK, oleh BI, dan didukung oleh kawan-kawan kita di DPR Komisi 11. Ya, saya kira begitu ya, Pak Muiska Bakun ya. Saya demikian dari saya, sukses dan semangat terus di masa yang akan datang. Terima kasih.